Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya kita sudah bahas aplikasi turunan mengenai gradien dan garis sinkron. Pada video ini kita akan bahas aplikasi turunan pada bagian nilai maksimum dan minimum. Oke, prinsip dasar penentuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Untuk di video ini kita akan bahas menggunakan turunan kedua. Diberikan y sama dengan fx, f aksen x, dan f double aksen x terdefinisi pada domain fungsi tersebut. Di sini f aksen artinya adalah turunan pertama dari fx, kemudian f double aksen adalah turunan kedua dari fx. Tes turunan kedua fungsi itu adalah sebagai berikut. Jika f double aksen lebih dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka f double aksen x adalah nilai minimum f. Yang kedua, jika f double aksen x kurang dari 0 saat f aksen x sama dengan 0, maka f double aksen x adalah nilai maksimum fx. Artinya apa? Jadi langkahnya kan dari fungsi utama kita turunkan, kemudian mendapatkan nilai f aksen x. F aksen x ini kita sama dengan 0, kemudian cari pembuat nolnya atau si x-nya berapa. Kemudian kita turunkan lagi si fungsinya menjadi f double aksen x. Kita substitusikan pembuat nol dari f aksen x tadi. Jika f double aksen x-nya itu lebih dari 0, maka itu akan menunjukkan nilai minimum. Nah, jika f double aksen x-nya kurang dari 0, itu akan menunjukkan nilai maksimum. Yang ketiga, jika f double aksen x sama dengan 0 saat f aksen x sama dengan 0, berarti tes turunan kedua gagal dan harus menggunakan prinsip turunan pertama. Jadi ketika kita menemukan kondisi yang seperti ini, kita gunakan langsung turunan yang pertama. Nah, tapi untuk f double aksen x sama dengan 0 ini, nanti kita akan gunakan untuk mencari titik belok yang akan kita bahas di materi berikutnya. Contoh pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum kurva fungsi aljabar gx sama dengan 27x plus 4 per x kuadrat. Nah, di sini gx-nya bisa kita tulis 27x ditambah 4 kali x pangkat min 2, sehingga g aksen x adalah 27 min 8 x pangkat min 3, atau g aksen x-nya sama dengan 27 min 8 per x pangkat 3. Langkah yang kedua, setelah kita turunkan si gx-nya ini, langkah kedua adalah kita mencari pembuat nol dari fungsi g aksen x ini. Sehingga g aksen x itu sama dengan 0, maka 0 sama dengan 27 min 8 per x pangkat 3. 8 per x pangkat 3 sama dengan 27. 8 per 27 sama dengan x pangkat 3, maka nilai x-nya adalah 2 per, saya pindah ke atas ya. Oke, maka nilai x-nya adalah 2 per 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x sama dengan 2 per 3. Nah, di sini kenapa sih kita harus mencari g aksen x sama dengan 0? Nah, syarat untuk mencari nilai maksimum atau minimum adalah, sini saya tulis syaratnya, f aksen x, atau di sini g aksen ya, itu harus sama dengan 0. Ini syaratnya. Maka di sini g aksen x-nya juga sama dengan 0, kita dapat nilai x-nya sama dengan 2 per 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari g double aksen. G double aksen adalah turunan kedua, maka di sini
ini sudah kita tahu 27 min 8 X pangkat min 3 ini turunan pertama, maka turunan keduanya adalah 24 X pangkat min 4. Maka G double aksen X-nya sama dengan 24 per X pangkat 4. Setelah itu kita substitusikan si nilai X-nya. G double aksen 2/3 sama dengan 24 per 2/3 pangkat 4. Maka akan didapatkan 121,5. Nah, di sini sudah terlihat bahwa G double aksen X-nya, atau di sini kasusnya adalah G double aksen 2/3, itu lebih dari 0. Ini menunjukkan nilai minimum Gx itu adalah G 2/3. Nah, maka nilai minimumnya sama dengan G 2/3 sama dengan 27 kali 2/3 ditambah 4 per 2/3 pangkat 2. Saya pindahin ke atas. Maka hasilnya adalah 27. Nah, kalau misalkan kalian ingat materi di kelas 11 dulu, itu kan sudah dibahas juga nilai maksimum dan minimum menggunakan turunan pertama. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan turunan kedua ini? Sebenarnya bisa saja kita menggunakan turunan pertama. Nah, untuk kelebihan turunan kedua ini, ketika kita mendapatkan satu buah solusi nilai X sama dengan 2/3, maka kita bisa menentukan apakah itu nilai maksimum atau minimum. Nah, di sini dapat bahwa G aksen 2/3-nya itu lebih dari 0, maka itu akan menunjukkan bahwa G 2/3-nya itu merupakan nilai minimum. Nah, nanti lain halnya ketika kita hanya menggunakan turunan pertama, kita tidak bisa menentukan apakah itu nilai maksimum atau nilai minimum. Lanjut ke soal kedua, contoh nomor 2. Diberikan kurva dengan persamaan Y sama dengan 2 sin X tambah cos X untuk interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Tentukan nilai maksimum atau nilai minimum kurva tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari Y aksennya. Y aksen sama dengan kita turunkan 2 sin X tambah cos X. Turunan dari 2 sin X adalah 2 cos X. Kemudian turunan dari cos X adalah min sin X. Kita sudah dapat Y aksennya. Kemudian kita mencari pembuat 0 dari Y aksen. Y aksen kita sama dengan 0 dulu. Maka 0 sama dengan 2 cos X min sin X. Sin X sama dengan 2 cos X, maka nilai tan X-nya sama dengan 2. Di sini sin X dibagi cos X sama dengan tan X. Sama dengan 2. Nah, nilai tan X sama dengan 2 ini mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama ada di kuadran 1. Yang kedua ada di kuadran 3. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari Y double aksen. Y double aksen adalah di sini Y aksennya kita tahu 2 cos X min sin X. Kita sudah dapatkan tadi, maka Y double aksennya turunan dari 2 cos X adalah min 2 sin X. Kemudian turunan dari sin X adalah cos X, maka di sini min cos X. Kita sudah dapat Y double aksennya. Kemudian kita substitusikan nilai tan 2x ini. Nah, di sini kita butuh sin X dan cos X. Maka kita buat segitiga. Di sini X, karena tan X-nya 2, berarti di sini 2.
Di sini 1, di sini akar 5. Oke. Kemudian kita dapat bahwa sin X-nya sama dengan 2/5 akar 5. Kemudian cos X-nya adalah 1/5 akar 5. Nah, untuk nilai di kuadran 1 itu adalah nanti sin X-nya positif dan cos X-nya positif. Kemudian di kuadran 3 sin X-nya negatif, cos X-nya juga negatif. Maka kita ambil kasus yang pertama itu di kuadran 1. Maka dapat Y double aksennya itu adalah min 2 kali sin X-nya itu 2/5 akar 5 dikurang cos X-nya itu 1/5 akar 5. Min 4 akar 5/5 dikurang akar 5/5 sama dengan min 5/5 akar 5 sama dengan min akar 5. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa nilai Y double aksennya kurang dari 0 atau negatif, maka di kuadran 1 dia akan mendapatkan nilai maksimum. Oke, kita lanjut. Untuk kuadran 3, Y double aksennya kita dapat min 2 dikali dengan sin X-nya adalah karena di kuadran 3 nilai sin itu negatif, maka di sini min 2/5 akar 5. Kemudian min cos X-nya itu 1/5 akar 5 karena di kuadran 3, jadi min 1/5 akar 5. Maka didapat 4/5 akar 5 ditambah 1/5 akar 5. Menghasilkan akar 5. Nah, karena di kuadran 3 ini mendapatkan hasil yang positif, maka di kuadran 3 akan menghasilkan nanti nilai minimum. Oke, kita sudah dapat. Maka untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya, substitusi di kuadran pertama ini ke fungsi awal. Fungsi awalnya Y sama dengan 2 sin X ditambah cos X. Maka Y-nya adalah kita substitusikan di kuadran pertama. 2 kali 2/5 akar 5 ditambah 1/5 akar 5 menghasilkan nilai akar 5. Kemudian nilai minimumnya Y sama dengan, kita langsung substitusikan 2 kali min 2/5 akar 5 ditambah min 1/5 akar 5 menghasilkan nilai min akar 5. Maka nilai maksimumnya akar 5 dan nilai minimumnya min akar 5. Oke. Lanjut ke contoh yang ketiga. Dari soal kita tahu bahwa keliling suatu persegi panjang adalah 100 meter. Maka kita tulis kelilingnya. Itu rumus keliling apa? 2P ditambah 2L sama dengan 100. Oke. 2P ditambah L itu sama dengan 100, maka P ditambah L-nya adalah 50. Kita buat persamaan L-nya boleh, L sama dengan 50 min P. Selanjutnya, tentukan ukuran persegi panjang itu agar luasnya maksimum. Di sini punya syarat bahwa luasnya itu maksimum. Luas itu adalah P kali L. P kali L-nya, di sini lebarnya, panjangnya di sini adalah tetap panjang. Kemudian lebarnya kita ganti dengan 50 min P. Ini adalah persamaan luasnya. Luas sama dengan 50P min P kuadrat. Untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum, maka haruslah L aksen itu sama dengan 0. Maka L aksennya di sini adalah 50 min 2P. Oke, karena L aksennya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 50 min 2P.
2P sama dengan 50, maka P-nya sama dengan 25. Oke. Dari sini P-nya adalah 25, maka L-nya 50 min 25. L-nya juga sama dengan 25. Untuk kasus soal seperti ini, kita cukup menggunakan turunan pertama. Kita sudah mendapatkan P-nya sama dengan 25 dan L-nya sama dengan 25. Maka kita sudah bisa menjawab soalnya. Tentukan ukuran persegi panjang. Persegi panjang memiliki ukuran lebar 25 meter, kemudian panjangnya 25 meter. Yang berikutnya adalah latihan soal. Di sini ada 6 buah latihan soal. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai soal-soalnya atau ada beberapa materi yang mungkin belum jelas, silakan kalian tanyakan langsung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.